Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5-8 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Saudaraku, apa yang biasanya dipikirkan oleh kita ketika mendengar kata kosong? Pada umumnya, kata kosong dimaknai sebagai sesuatu yang tidak berarti, tidak punya nilai, dianggap sebagai sesuatu yang rendah, lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki kualitas yang baik. Itu artinya sebagian besar kita memahami bahwa kata kosong adalah sesuatu yang cenderung negatif. Itulah sebabnya sebagian besar di antara kita tidak menyukai dengan sesuatu yang bersifat kosong. Bahkan sebagian besar di antara kita berlomba-lomba agar kita tidak ada di dalam posisi kosong itu. Manusia mencari kehormatan, mencari kekayaan, mencari posisi, mencari kemuliaan, mencari nama baik dan lain sebagainya agar tidak dianggap kosong oleh orang lain. Semua itu terjadi karena memang di dunia ini perspektif orang tentang kosong adalah sesuatu yang jelek, yang negatif. Tak heran bila sebagian besar kita menghindari posisi kosong itu. Namun saudaraku, tahukah Anda bahwa justru Tuhan kita yang mulia, Allah yang luar biasa, pemilik dan penguasa dunia ini, justru memilih mengosongkan dirinya, meninggalkan tahta kemuliaannya untuk turun posisi menjadi manusia dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, serta memilih untuk merendahkan dirinya sedemikian rupa, bahkan merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan yang mulia itu justru memilih kosong? Kata kosong ini, saudaraku, pertama-tama memiliki makna kerelaan untuk melepaskan segala sesuatu demi sebuah tujuan yang mulia. Untuk sampai ke tingkat kerelaan mengosongkan diri demi sebuah tujuan yang mulia bukanlah sesuatu yang mudah. Saya kira di dunia ini tak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Karena mengosongkan diri sendiri adalah sebuah bentuk penyangkalan diri yang hebat, yang luar biasa. Apalagi bila itu ditujukan bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Maka kata kosong dapat dimaknai sebagai sesuatu yang mulia, yang tinggi luhur, bahkan agung. Maka tindakan mengosongkan diri yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu justru untuk menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya. Hal ini mengajar kita bahwa untuk mengikut Yesus, kita perlu mengosongkan diri, menyangkal diri kita sedemikian rupa, agar hanya kehendak Allah saja yang dinyatakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, "Barang siapa tidak menyangkal dirinya, maka dia tidak layak untuk mengikut Aku." Itu berarti untuk mengikut Yesus, kita harus senantiasa rela untuk membuang segala keakuan diri, menyerahkannya kepada Tuhan,
agar Tuhan mengisinya dengan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Dengan begitu, perjalanan hidup kita tidak diisi hanya untuk mencari keagungan dan kemuliaan diri, melainkan keagungan dan kemuliaan Kristus. Sama seperti Ia telah mengosongkan dirinya sedemikian rupa untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada manusia berdosa, agar kemuliaannya dinyatakan di seluruh muka bumi ini. Yang kedua, kata kosong memiliki makna penaklukan diri. Secara umum, manusia tidak akan suka dengan kata takluk, karena itu mau menggambarkan kerendahan, ketidakberdayaan, dan kekalahan. Namun Tuhan kita Yesus justru memilih mengosongkan diri dan takluk kepada kehendak Bapanya. Dalam ketaklukannya itu, saudaraku, Ia memilih untuk merendahkan dirinya sedemikian rupa, yang mana hal itu tentu tidak disukai oleh manusia. Tetapi Allah justru memilih jalan itu agar olehnya manusia diselamatkan dan memuliakan nama Allah. Itu artinya di balik penaklukan diri Tuhan Yesus ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Sebab lewat ketaatannya mati di atas kayu salib, manusia berdosa yang tadinya adalah seteru Allah kemudian diperdamaikan kembali dan menjadi milik kepunyaan Allah, sehingga manusia milik kepunyaan Allah itu dapat memuliakan Dia, dapat mengagungkan Dia, dan memasyurkan nama Allah. Itulah sebabnya, saudaraku, sebagai anak-anak Allah, kita juga diminta oleh Allah untuk rela menaklukkan diri pada kehendak Bapa, yaitu memikul salib kita setiap hari, agar kita dapat perkenanannya, sehingga kita senantiasa memuliakan namanya. Sebab hanya dengan jalan demikian, kita dapat menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya, anak-anak Allah yang seturut dengan perintah-perintahnya. Karena itu, saudaraku, mari kita belajar untuk senantiasa rela mengosongkan diri untuk diisi oleh kehendak Allah di dalam hidup kita, atau dalam bahasa praktisnya, rela untuk menyangkal diri dan memikul salib, yaitu membuang keakuan, keegoan, dan mengisinya dengan firman Allah. Dengan demikian maka hidup kita dapat menjadi saksi yang efektif, dan biarlah melaluinya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan kami dan meneguhkan iman kami di dalam menjalani hidup kami, di dalam mengiring akan Engkau. Ajar kami untuk membuang segala keegoan kami dan menggantinya hanya dengan kehendak-Mu saja. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami agar firman ini dapat kami lakukan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang.